Saya Nur Atina Zahroh, NIM 130. Pertanyaan untuk kelompok 10. Yang pertama, mengapa pertumbuhan obligasi syariah dari tahun ke tahun di Indonesia masih rendah? Yang kedua, apa saja faktor yang melatar belakangi penerbitan obligasi syariah di Indonesia dan beberapa negara yang lain? Pertanyaan untuk dosen, bagaimana cara memilih investasi obligasi syariah yang aman bagi investor pemula, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi obligasi syariah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhidatun Nisa, NIM 152 dari kelompok 4, penanya wajib kelompok 10. Pertanyaan saya untuk kelompok 10 yang pertama, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar obligasi syariah dapat diterima dan diminati oleh pasar baik domestik maupun internasional? Yang kedua, apakah perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder diperbolehkan berdasarkan prinsip syariah? Selanjutnya, pertanyaan untuk dosen. Di masa pandemi seperti ini, jika mau berinvestasi, lebih baik berinvestasi saham atau obligasi. Terus, mana peluang yang lebih besar? Dan bagaimana suatu obligasi syariah yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah penanya wajib tema 10. Nama saya Ferdian Sulam Arifin, NIM 153 dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama pertanyaan untuk kelompok 10. Apakah pengistilahan obligasi dalam produk LKS itu sudah sesuai prinsip syariah? Yang mana kita tahu obligasi berarti surat utang. Apakah dalam syariah diperbolehkan jual beli utang? Yang kedua, apakah dalam sistem obligasi syariah ada fluktuasi bagi hasil sejalan dengan adanya penurunan pendapatan atau penurunan suku bunga? Dan yang kedua, ada pertanyaan untuk dosen. Apakah pengaturan nisbah obligasi syariah itu sudah sesuai dengan syariah? Yang mana kita ketahui bahwa nisbah obligasi syariah masih mengacu pada kupon yang mengacu suku bunga dan sistemnya hampir sama dengan obligasi biasa.